Halo semuanya, nama saya Eri Topik dan selamat datang di Bangku Seni, tempat belajarnya anak arsi. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang nirmana. Apa itu nirmana? Nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan unsur-unsur seni rupa dan prinsip seni rupa. Tapi sebelum kita masuk pembahasan, saya akan kasih tahu dulu bahwa segala teori yang akan saya sampaikan ini berdasarkan buku Nirmana karangan Sajiman R.D. Sangiyoto. Jadi jika ada perbedaan teori atau perbedaan isi dari materi, maka silahkan kalian tinggal langsung isi saja di kolom komentar, dan komentar kalian tersebut akan menjadi bahan diskusi yang memperkaya tentang pengetahuan keseni rupa. Kita masuk ke teori yang pertama. Apa itu unsur seni rupa? Unsur seni rupa adalah unsur-unsur pembentuk sebuah karya visual atau karya seni rupa. Yang mana di sini menurut buku Nirmana ini ada 7 unsur seni rupa. Yang pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, yang keempat bangun, yang kelima tekstur, yang keenam ruang, dan yang terakhir adalah warna. Kemudian ada juga prinsip-prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa adalah pedoman-pedoman yang digunakan untuk membuat seni rupa agar terlihat menarik. Tidak bagus tapi menarik, karena di dunia seni rupa sekarang bagus itu sudah tidak menjadi nilai, tapi dilihat dari kemenarikannya. Yang pertama titik. Apa itu titik? Sering sekali kita mendengar tentang titik, mana ada yang bilang titik itu tanda baca di akhir kalimat, itu menurut bahasa Indonesia. Kalau menurut bahasa seni rupa, titik itu adalah unsur terkecil dalam seni rupa. Cuma pengertian itu tidak menjadi pengertian yang pakem, karena pengertian yang pakem dari titik adalah suatu sentuhan atau suatu jejak yang terjadi ketika alat gambar atau alat lukis yang disentuhkan pada media gambar. Contohnya, pulpen. Pulpen ini adalah alat tulis atau alat gambar. Kemudian disentuhkan kepada media gambar. Misalkan kulit. Kulit juga bisa menjadi media gambar. Kita sentuhkan saja. Kemudian dilepaskan kembali. Maka akan menimbulkan jejak yang disebut titik. Kemudian untuk titik. Titik itu dikatakan titik jika ukurannya kecil. Hanya saja di sini terjadi masalah. Karena kata kecil itu bersifat nisbi. Sehingga nisbi adalah sifat suatu titik. Apa itu nisbi? Nisbi adalah suatu benda dikatakan kecil jika berada di tempat yang luas. Sebaliknya, suatu benda dikatakan besar ketika benda tersebut ditempatkan di tempat yang kecil. Contohnya, misalkan ini pulpen. Pulpen ini dikatakan kecil jika berada di lapangan sepak bola, karena lapangan sepak bola tempatnya luas. Tapi pulpen ini dikatakan besar ketika pulpen ini diletakkan di kertas A5 atau buku A5. Misalkan di sini, saya letakkan di sini. Maka pulpen ini akan dikatakan besar. Seperti itu. Saya akan coba ilustrasikan bagaimana membuat titik sesuai dengan pengertian. Jadi setelah kita bahas, titik adalah jejak atau bekas yang dihasilkan dari alat gambar terhadap media gambar. Di sini misalkan alat gambarnya sebuah ballpoint, yang mana kursor di sini adalah ujung dari ballpoint tersebut, dan yang berwarna putih ini adalah kertas A4 misalkan. Nah, karena jejak yang disentuhkan oleh alat gambar, saya coba sentuhkan alat gambarnya. Nah, maka akan menghasilkan titik. Ini disebut titik karena ukurannya yang kecil. Jika ukurannya lebih besar atau alat gambarnya lebih besar, maka akan seperti ini. Hanya disentuhkan saja ya. Nah, dan ini bukan lagi titik. Karena di kertas A4 ukuran titik yang sebesar ini sudah bukan lagi titik, melainkan lingkaran. Jadi ini yang disebut nisbi. Titik dikatakan kecil ketika berada di tempat yang
luas, tapi titik dikatakan besar ketika tempatnya kecil, seperti itu. Misalkan 4 ini terlihat kecil karena titiknya sebesar ini, jadi ini bukanlah titik, seperti itu. Selanjutnya garis. Unsur kedua garis yaitu garis adalah coretan dari alat gambar atau alat tulis terhadap media gambar, atau bisa juga disebut garis merupakan dua titik yang dihubungkan. Seperti itu. Ada dua pembahasan tentang garis. Yang pertama, jenis garis menurut pembentukannya. Yang kedua, jenis garis menurut bentuknya atau rautnya. Yang pertama, jenis garis menurut pembentukannya. Ada dua. Yang pertama adalah garis kaligrafis. Garis kaligrafis adalah garis yang tercipta dengan sengaja dicoretkan dengan kesadaran. Sedangkan garis imajiner adalah garis yang tidak sengaja dibuat. Misalkan pada bagian jendela ada perbedaan warna, itu disebut garis imajiner. Yang kedua adalah jenis garis menurut rautnya atau menurut bentuknya. Ada dua juga. Yang pertama ada garis lurus, yang kedua ada garis lengkung. Nah, selanjutnya kenapa saya tidak membahas tentang garis zigzag atau garis gelombang? Karena garis zigzag atau garis gelombang itu adalah gabungan dari garis lurus dan garis lengkung. Nah, sekarang saya akan coba ilustrasikan pengertian garis. Garis itu adalah coretan dari alat gambar terhadap media gambar. Saya coba akan mencoret ya. Nah, itu coretannya. Nah, ini benar, ini adalah garis. Atau garis itu adalah gabungan dari dua titik yang dihubungkan atau dua titik yang dihubungkan. Misalkan ada titik di sini dan ada titik di sini. Saya coba hubungkan, maka menjadi garis. Atau ada titik di sini, ada titik di sini, saya coba hubungkan. Nah, menjadi garis seperti itu. Dan garis yang dibuat secara sengaja seperti ini disebut garis kaligrafis. Sedangkan garis imajiner adalah garis yang tidak sengaja dibuat. Contohnya adalah pada foto berikut. Misalkan contohnya di foto jendela ini. Jika dilihat, di jendela ini ada batasan antara tembok dengan jendela. Misalkan ini nih batasannya. Nah, batasan ini adalah yang disebut garis imajiner karena terbentuk garis. Hanya saja garis ini tidak sengaja dibuat. Kemudian bisa juga ini kaca dan ini adalah skat jendela. Ini juga garis imajiner. Sama, tidak sengaja dibuat. Seperti itu garis imajiner. Unsur yang ketiga adalah bidang. Bidang adalah garis yang dihubungkan ke titik awal pembentukan garis. Bingung? Nanti saya ilustrasikan. Bidang terbagi menjadi dua. Yang pertama, bidang geometris. Yang kedua, bidang organis atau non-geometris. Bidang geometris adalah bidang yang mudah dihitung luas bidangnya, seperti kotak, segitiga, lingkaran, trapesium, dan lain sebagainya. Sedangkan bidang organis atau bidang non-geometris adalah bidang yang susah dihitung luas atau kelilingnya, seperti bentuk-bentuk yang asal dibuat. Nah, saya coba ilustrasikan bagaimana pembentukan sebuah bidang. Misalkan dari pengertiannya, bidang itu adalah garis yang dihubungkan kembali ke titik awal. Misalkan saya membuat garis. Nah, ini kan garis. Tapi ketika saya hubungkan ke titik awal, karena titik awalnya di sini, maka sekarang sudah menjadi bidang. Karena titik awalnya di sini ya. Jadi sudah menjadi bidang. Atau saya coba buat bidang lain. Nah, ini pun garis. Sampai di sini masih garis, tapi ketika titik ini dihubungkan dengan titik ini menjadi sebuah bidang. Seperti itu. Unsur yang keempat adalah bangun. Bangun
adalah gabungan dari bidang yang membentuk suatu bentuk yang lebih kompleks. Bangun terdiri dari dua macam. Yang pertama, bangun geometris. Yang kedua adalah bangun bebas. Bangun geometris adalah bangun yang berbentuk rapi, seperti piramida, prisma, kubus, balok, dan yang lainnya. Sedangkan bangun bebas adalah berupa objek-objek seperti menggambar bebas. Contohnya adalah bentuk apel, itu sudah menjadi bangun. Unsur yang kelima adalah tekstur. Sering sekali kita mendengar tekstur, tapi apa itu tekstur? Tekstur dalam seni rupa, tentunya dalam buku Nirmana, adalah nilai atau sifat suatu permukaan. Misalkan permukaan kulit, nilainya adalah bisa halus, bisa kasar, dan lain-lain. Pembahasannya adalah ada dua jenis tekstur di buku Nirmana ini. Yang pertama adalah tekstur nyata, yang kedua adalah tekstur maya. Tekstur nyata adalah tekstur yang nilainya sesuai dengan apa yang kita lihat. Misalkan saya melihat suatu kain jeans. Nah, di sana terlihat tekstur yang kasar. Ketika saya pegang, ternyata benar-benar kasar. Sedangkan tekstur maya adalah tekstur yang hanya sebagai ilusi optik. Contohnya di karya-karya lukisan 3D yang seperti nyata, di mana di lukisan tersebut terlihat seperti air, tekstur air, tapi ketika dipegang, teksturnya hanya kanvas. Itu adalah tekstur maya. Kita masuk ke unsur yang keenam, yaitu ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah dimensi tempat benda berada. Karena setiap benda yang ada di alam semesta akan terdapat di satu dimensi yang disebut dengan dimensi ruang. Ada 3 pembahasan tentang ruang kali ini. Yang pertama, ruang 2 dimensi. Apa itu ruang 2 dimensi? Ruang 2 dimensi adalah ruang di mana tempat objek gambar, misalkan objek gambar apel itu berada. Yang mana objek gambar apel misalkan digambarkan di suatu kertas, sehingga kertas tersebut adalah ruang 2 dimensi. Seperti itu. Kemudian ruang 3 dimensi. Ruang 3 dimensi adalah ruang nyata. Ruang yang memiliki ukuran panjang kali lebar serta memiliki kedalaman. Contohnya sekarang saya berada di ruang kantor ini. Yang mana ruang kantor adalah ruang 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan kedalaman. Dan yang terakhir adalah ruang maya. Ruang maya adalah ruang ilusi yang mana seakan-akan seperti ruang 3 dimensi, tetapi nyatanya adalah ruang 2 dimensi. Contoh kasusnya terdapat pada lukisan 3D. Jika dilihat, gambar seperti muncul, seperti di ruang 3 dimensi. Tapi ketika dipegang, itu hanyalah ruang 2 dimensi atau berada di media 2 dimensi seperti tembok. Selanjutnya kita masuk ke prinsip seni rupa. Untuk prinsip seni rupa itu ada 5. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga ada irama, yang keempat ada dominasi, dan yang terakhir ada proporsi. Prinsip yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan adalah ketunggalan sebuah karya yang tercipta karena adanya bagian-bagian seni rupa atau unsur-unsur seni rupa yang disusun dan saling mendukung satu sama lain, sehingga karya akan terlihat bersatu, seakan-akan bersatu, dan tidak berantakan secara susunannya. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada gambar di samping terdapat kesamaan bidang, yaitu sama-sama bidang segitiga. Atau contoh selanjutnya, dari gambar berikut terdapat kesamaan warna. Bidangnya berbeda, tapi warnanya sama. Kemudian dari kemiripan bidang, mirip dengan bidang segitiga, walaupun tidak sama. Ada juga dari kemiripan warna, jadi transisi warna. Itu semua adalah contoh dari prinsip kesatuan. Prinsip yang kedua adalah keseimbangan.
Keseimbangan adalah keadaan ketika bagian karya itu memiliki beban yang sama. Dan keseimbangan ini diciptakan agar karya enak dilihat. Ada 4 jenis keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan simetris. Yang kedua, keseimbangan memancar. Yang ketiga, keseimbangan sederajat. Dan yang terakhir adalah keseimbangan tersembunyi. Itu adalah 4 jenis keseimbangan. Oke, kita masuk ke prinsip seni rupa yang ketiga, yaitu adalah irama. Irama adalah keteraturan pengulangan dengan kesamaan-kesamaan, perubahan yang dekat atau transisi, atau bisa pengulangan pertentangan yang sama. Semua itu dilakukan secara runtun. Jadi pengulangan bisa dilakukan dengan warna, bisa dilakukan dengan bidang, bisa dilakukan dengan objek yang dilakukan secara runtun dan menciptakan sebuah prinsip irama. Prinsip seni rupa yang keempat adalah dominasi. Dominasi adalah daya tarik dari keunggulan, keistimewaan, keunikan, keganjilan, atau keanehan dari suatu karya. Sehingga dominasi ini bertugas sebagai daya tarik atau pusat perhatian dari sebuah karya. Nama lain dari dominasi adalah center of interest, focal point, eye catcher atau eye catching, emphasis, dan eye pathway. Prinsip seni rupa yang terakhir atau yang kelima adalah proporsi atau perbandingan. Proporsi atau perbandingan adalah prinsip yang dipakai untuk mencapai keserasian. Proporsi dan perbandingan ini bertujuan untuk melatih kepekaan atau feeling objek agar terlihat serasi. Proporsi di sini maksudnya tidak selalu apel itu harus lebih kecil daripada buah melon, tapi bisa juga apel lebih besar daripada buah melon ketika apel diletakkan lebih dekat dengan kamera atau dengan mata daripada buah melon. Itu adalah jenis proporsi atau jenis perbandingan. Oke, mungkin cukup segitu saja video saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang tidak enak untuk didengar ataupun yang tidak enak untuk dilihat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman kalian agar saya semakin semangat dalam membuat video tentang keseni rupaan lainnya. Terima kasih, salam seni, salam anak arsip.